Perkenalkan, nama saya Claudia Francisca Sitinjak dengan NPM A1F021045 dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, dari kelas 1A kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan praktikum yang berjudul dengan viskositas. Tujuan praktikum viskositas kali ini yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan hasil percobaan viskositas. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan viskositas. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan viskositas. Yang keempat, yaitu menentukan langkah kerja pada percobaan viskositas. Yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan pada viskositas. Yang keenam, menafsirkan besaran yang berpengaruh pada viskositas. Yang ketujuh, yaitu menghubungkan hasil-hasil percobaan viskositas dengan teori. Yang kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan viskositas. Yang kesembilan, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan viskositas. Yang ke-10, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan viskositas. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan praktikum kali ini yaitu timbangan, kelereng, botol kosong, bekas, air, minyak goreng sebanyak 500 ml, sabun cuci piring sebanyak 500 ml, pisau atau bisa menggunakan cutter, spidol, dan pisau. Gunting, stopwatch, benang, set. Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu timbang massa kelereng menggunakan timbangan. Didapatkan hasilnya itu sebesar 5 gram. Selanjutnya, ukur bagian tengah kelereng menggunakan benang. Kemudian gunting benang. Dan kemudian ukur panjang benang menggunakan garis untuk mendapatkan diameter kelereng. Didapatkan hasilnya yaitu sebesar 5 cm. Kemudian timbang botol kosong menggunakan timbangan. Didapatkan hasilnya yaitu sebesar 10 gram. Langkah selanjutnya yaitu isi masing-masing botol dengan air, minyak goreng, dan sanglet sebesar 500 ml. Langkah selanjutnya yaitu timbang sabun cuci piring. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu sebesar 500 gram. Timbang kembali minyak goreng. Didapatkan hasilnya yaitu sebesar 450 gram. Kemudian timbang air. Didapatkan hasilnya yaitu sebesar 500 gram. Langkah selanjutnya, ukur ketinggian masing-masing cairan dengan menggunakan garis. Pada minyak goreng didapatkan hasilnya yaitu 15,5 cm. Pada air yaitu didapatkan hasilnya yaitu sebesar 18,5 cm. Lalu kemudian pada sabun cuci piring didapatkan hasilnya yaitu sebesar 15,2 cm. Percobaan pertama dilakukan dengan memasukkan kelereng dan menghitung waktunya menggunakan stopwatch pada saat kelereng sampai pada dasar ujung botol. Didapatkan hasilnya yaitu sebesar 0,45 detik. Kemudian ambil kelereng menggunakan sendok.
didapatkan hasilnya yaitu sebesar 0,44 detik. Kemudian lakukan percobaan kedua dengan memasukkan bareng pada minyak goreng, kemudian bersamaan dengan stop loss. Didapatkan hasilnya itu sebesar 0,43 detik. Kemudian dilakukan percobaan kedua. Didapatkan hasilnya itu sebesar 0,40 detik. Kemudian dilakukan percobaan kedua. Didapatkan hasilnya itu sebesar 0,41. Kemudian pada percobaan yang ketiga dilakukan dengan memasukkan bareng pada saat dan menyimpannya yang menggunakan saus. Didapatkan hasilnya yaitu sebesar 1,40. Kemudian dilakukan percobaan yang kedua. Didapatkan hasilnya itu sebesar 1,61 detik. Kemudian dilakukan percobaan ketiga. Didapatkan hasilnya itu sebesar 1,63 sekon. Berikut ini merupakan tabel hasil dari pengamatan dari percobaan viskositas, di mana tabel 81 yaitu hasil dari percobaan viskositas air, di mana cairan poligonnya yaitu air, kemudian volumenya air sama dengan 500 ml, massa air sama dengan 0,49 kg, massa jenis air sama dengan 98 kg per meter kubik. Dan kemudian ditemukan ketinggian cairan yaitu sebesar 0,15 meter. Kemudian ditemukan waktu yang terukur yaitu sebesar 0,45 pada percobaan pertama, kemudian pada percobaan kedua 0,46, pada percobaan ketiga 0,44. Kemudian kecepatan relatif bola terhadap fluida yaitu sebesar 0,33, 0,32 dan 0,30. Kemudian koefisien visikotas yang ditemukan yaitu sebesar 7,455, 80,81, 77,304. Kemudian tolak mutlak pada koefisien visikotas ditemukan itu 1,02, kemudian tolak nisbinya sebesar 0,018%, ketelitian sama dengan 99,982%. Selanjutnya pada tabel 82 hasil percobaan visikotas minyak goreng, cairan fluida dan minyak goreng. Volume minyak goreng sama dengan 500 ml, massa minyak goreng yaitu sama dengan 0,44 kg, massa jenis minyak goreng sama dengan 97,8 kg meter kubik pangkat 3. Kemudian ketinggian cairan yang didapat itu sebesar 0,15, 0,15, 0,15. Waktu yang terukur itu sebesar 0,43, 0,40 dan 0,41. Kecepatan relatif bola terhadap fluida itu sebesar 0,34, 0,37 dan 0,38. Koefisien visikotas yang ditemukan itu sebesar 75,60, 70,33 dan 72,09. Kemudian tolak mutlak pada koefisien visikotas yaitu 1,54, tolak nisbinya sebesar 0,02%, ketelitian yaitu sebesar 99,98%. Selanjutnya pada tabel 82 hasil percobaan viskositas sabun cuci piring yaitu volume sabun cuci piring sama dengan 500 ml, massa sabun cuci piring sama dengan 0,49 kg, massa jenis sabun cuci piring sama dengan 980 kg per meter sekon, di mana ketinggian cairan dari sabun cuci piring itu sebesar 0,15 meter, 0,15 meter, 0,15 meter. Waktu yang terukur pada percobaan pertama yaitu sebesar 1,60, 1,61, 1,63. Kecepatan relatif terhadap fluida yaitu sebesar 0,0937, 0,0931 dan 0,0920. Koefisien visikotas yaitu sebesar 281,325, 283,084, 286,600. Tolak mutlak pada koefisien visikotas yang didapat yaitu sebesar 2,40, tolak nisbinya sebesar 0,008%, tolak ketelitiannya itu sebesar 9,992%. Selanjutnya berikut ini merupakan perhitungan pada viskositas. Yang pertama yaitu perhitungan mengenai massa fluida, di mana rumusnya yaitu massa air, massa fluida ditambah botol dikurang massa botol. Yang kedua yaitu mengenai perhitungan volume chlorine, di mana diketahui
jenis fluida ditemukan rumus dari massa jenis itu berarti Rho sama dengan M per T dengan Rho sama dengan massa jenis, M sama dengan massa fluida, T sama dengan massa fluida. Pada yang kelima itu perhitungan koefisien fisikotas, di mana koefisien fisikotas dapat dirumuskan dengan 2R pangkat 2 GT dalam kali Rho massa jenis benda dikurang massa jenis fluida, di mana R sama dengan durasi, G sama dengan gravitasi, T sama dengan waktu, dan Rho D sama dengan massa jenis benda, Rho F sama dengan massa jenis fluida, keluar S sama dengan jari-jari atau panjang kemudian jari. Selanjutnya pada perhitungan keuangan itu menggunakan relatif jelas dapat bagaimana bentuknya, yaitu T sama dengan T merupakan volumenya, S yaitu ketinggian cairan, T sama dengan waktu yang ditempuh benda pada saat berada di dasar botol dalam fluida. Berikut ini merupakan perhitungan ralat dari viskositas, di mana pada tabel 81 itu merupakan ralat perhitungan viskositas air, yang dimana didapatkan ralat mutlak yaitu sebesar 1,2, ralat nisbi sebesar 0,018% dengan ketelitian 99,982%. Kemudian pada tabel 82 didapatkan ralat dari viskositas minyak goreng, di mana ralat mutlaknya itu sebesar 1,54, ralat nisbi sebesar 0,02%, ketelitian sebesar 99,98%. Selanjutnya, pada tabel 83 merupakan ralat viskositas sabun cuci piring, di mana ditemukan ralat mutlaknya sebesar 2,40, ralat nisbi sebesar 0,008%, ketelitian sebesar 9,992%. Berikut ini merupakan pembahasan dari viskositas, yang dimana pengertian viskositas yaitu sifat dari suatu zat fluida yang disebabkan adanya gesekan antara molekul-molekul zat cair dengan gaya kinetis pada zat cair tersebut. Viskositas atau kekentalan dapat dianggap sebagai gesekan di bagian dalam suatu fluida. Karena adanya viskositas ini, maka untuk menggerakkan salah satu lapisan fluida di atas lapisan lainnya, atau supaya untuk permukaan dapat meluncur di atas permukaan lainnya, bila di antara permukaan ini dapat di lapisan fluida haruslah dikerjakan gaya. Adapun faktor yang mempengaruhi viskositas yaitu tekanan, suhu, konsentrasi, lautan, ukuran, dan massa molekul. Tingkat konsentrasi viskositas ada dilambangkan dengan kebalikan dari koefisien viskositas disebut fluiditas, yang merupakan ukuran kemudahan dari mengalir suatu fluida. Dengan persamaannya sebagai berikut, dapat kita lihat pada gambar. Kemudian, viskositas dalam kehidupan sehari-hari yaitu minyak pelumas yang digunakan untuk melindungi mesin dengan menyerap tekanan dan gula. Hasil percobaan viskositas kali ini yaitu kelereng yang digunakan sebagai bahan. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam botol yang berisi cairan fluida, yaitu berupa air, minyak, sabun cuci piring. Bola kelereng tersebut dimasukkan ke dalam cairan fluida dengan ketinggian 0,15 meter dan menekan atau menghidupkan stopwatch secara bersamaan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan kelereng hingga mencapai dasar botol. Dan didapatkan dari percobaan, apabila semakin kental fluida yang digunakan, maka kecepatan bola kelereng tersebut semakin berat. Kemudian, berikut ini merupakan jawaban pertanyaan mengenai viskositas. Yang pertama, tuliskan pernyataan berkaitan dengan hipotesis atau dugaan percobaan, di mana semakin kental suatu zat cair atau fluida, maka semakin lambat kecepatan bola yang akan jatuh. Yang kedua, tentukan alat dan bahan yang digunakan serta pembukaan fungsi dan bahan yang digunakan, di mana yang pertama bahan yang digunakan yaitu air sebagai bahan percobaan, sabun sebagai bahan pada percobaan, minyak goreng sebagai bahan percobaan, kelereng sebagai alat yang percobaan yang untuk digunakan, kemudian botol bekas untuk wadah zat cair, timbangan untuk menimbang massa cairan dan kelereng, sisa untuk memotong botol, gunting untuk memotong benang untuk mengukur diameter kelereng, mixer untuk mengukur ketinggian cairan, stopwatch untuk menghitung waktu kelereng mencapai dasar permukaan botol, dan sendok untuk mengambil kelereng dari botol yang berisi kelereng. Selanjutnya, pada pertanyaan yang keempat yaitu tentukan angka kerja pada percobaan viskositas, di mana angka kerja yang pertama yaitu timbang massa kelereng atau pasien, ukur bagian pada kelereng menggunakan benang, gunting benang, kemudian ukur panjang benang menggunakan penggaris dan catat hasilnya sebagai diameter. Kemudian timbang massa botol, kemudian catat hasilnya. Isi satu buah botol dengan
Misalkan hasilnya, hitung ketinggian cairan pada masing-masing botol menggunakan pembayaran dan salah satunya. Masukkan cairan dalam botol berisi air bersamaan dengan kadar nafas, kemudian tekan tombol berhenti saat cairan mencapai dasar botol dan buka tutup. Ambil cairan menggunakan sendok, usahakan sudah cukup mengambil air. Ulangi hingga mendapatkan 3 step pengamatan. Ulangi juga pada percobaan di atas untuk cairan minyak goreng dan sabun cuci piring dan catat hasilnya. Pada pertanyaan yang ke-6, yaitu dikatakan bahwa apa saja besaran yang mempengaruhi viskositas, di mana besaran yang mempengaruhi viskositas yaitu tekanan, temperatur, ukuran dan besar atau berat molekul, kekentalan fluida, dan yang ketujuh jelaskan hubungan gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida sesuai hukum Stokes, di mana hukum Stokes itu berbunyi jika sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka bola itu akan bekerja gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan arahnya dan berlawanan dengan arah bola itu sendiri. Sesuai pada hukum Stokes, semakin cepat gesekan maka makin besar gaya gesekan. Hal ini yang menyebabkan gaya berat barang tetap seimbang dengan gaya gesek dan barang jatuh dengan kecepatan tetap sebesar v. Selanjutnya, nomor 8, tuliskan kesimpulanmu mengenai percobaan viskositas. Dalam percobaan praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa semakin ketat fluida maka kecepatan kelereng akan semakin lambat dan waktu yang ditempuh akan semakin lambat. Dan demikian juga sebaliknya. Yang kesembilan, jika ketinggian cairan dibuat berbeda bagaimana kecepatan relatif bola terhadap fluida, maka kecepatan bola akan semakin besar karena waktu yang diperoleh saat bola dijatuhkan pada fluida akan semakin lama. Dapat dikatakan berpengaruh kecepatan relatif bola pada fluida lebih dibuat sehingga ketinggian cairan. Yang ke-10, analisislah urutan koefisien kekentalan zat cair dari yang terkecil jika yang diuji adalah air, susu, minyak goreng, dan sabun cuci piring. Mengapa demikian? Urutan koefisien kekentalan zat cair yang terkecil yaitu air, minyak goreng, susu, dan sabun cuci piring karena memiliki viskositas yang berbeda-beda, di mana apabila semakin kental suatu fluida maka akan semakin lama